Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Amalia. Saya akan mempresentasikan mengenai uji ANOVA satu arah atau One Way ANOVA. ANOVA adalah salah satu teknik analisis statistik yang pertama kali dikembangkan oleh Sir Ronald A. Fisher. ANOVA adalah prosedur yang digunakan untuk uji perbandingan rata-rata antara beberapa kelompok data. Nah, tujuannya untuk menguji apakah variabilitas atau perbedaan dalam data dapat dijelaskan oleh faktor-faktor yang diuji, misalnya perlakuan, grup eksperimen, dan lain sebagainya. Atau apakah perbedaan tersebut terjadi secara acak. Nah, dalam ANOVA, data dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu ada varians antar kelompok, di mana antara perlakuan atau grup yang diuji, lalu ada varians dalam kelompok, jadi varians yang terjadi di dalam tiap grup yang sedang diuji. Nah, jika variansi antar kelompok lebih besar daripada variansi di dalam kelompok, maka ada indikasi bahwa faktor yang diuji memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perbedaan rata-rata. ANOVA satu arah atau One Way Analysis of Variance adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara tiga kelompok atau lebih yang saling bebas. Nah, jika terdapat tiga kelompok dan membandingkannya satu persatu menggunakan uji T, peluang terjadinya kesalahan tipe 1, yaitu menolak H0 yang benar atau false positif, akan meningkat secara akumulatif. Untuk tujuan dari uji ANOVA satu arah ini yaitu untuk mengetahui apakah variasi nilai di antara kelompok-kelompok jauh lebih besar daripada variasi nilai di dalam kelompok itu sendiri, dan untuk membuktikan secara statistik apakah minimal ada satu kelompok yang memiliki rata-rata yang berbeda secara signifikan dibanding kelompok lainnya. Untuk, jenis data, yang digunakan itu harus memenuhi kriteria variabel-variabel berikut ini. Jadi, variabel yang pertama itu ada variabel bebas atau independen, jadi bersifat kategorik, nominal atau ordinal, yang terdiri dari tiga kelompok atau lebih, misalnya metode diet A, diet B, diet C. Lalu ada variabel terikat atau variabel dependen, jadi bersifat numerik, jadi rasio atau interval. Misalnya penurunan berat badan dalam kilogram. Selanjutnya ada asumsi uji. Jadi, agar hasil ANOVA valid dan dapat dipertanggungjawabkan, ada beberapa asumsi ketat yang harus dipenuhi. Yang pertama, independensi observasi. Data antar kelompok dan antar individu di dalam kelompok harus saling bebas, jadi tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Lalu, yang kedua ada normalitas. Jadi, data variabel terikat pada masing-masing kelompok harus berdistribusi normal. Yang ketiga, homonimitas varians. Itu varians atau keragaman data pada masing-masing kelompok itu harus relatif atau homogen. Selanjutnya ada contoh kasus simulasi. Jadi di sebuah puskesmas ingin mengetahui efektivitas tiga jenis suplemen zat besi yang berbeda terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada ibu hamil dengan anemia. Sebanyak 105 ibu hamil dipilih secara acak dan dibagi rata ke dalam tiga kelompok terapi selama 1 bulan dengan jumlah 35 orang per kelompoknya. Nah, untuk kelompok pertama itu hanya diberikan suplemen standar puskesmas, jadi hanya suplemen zat besi saja. Lalu kelompok 2 diberikan suplemen kombinasi, yaitu antara zat besi dan vitamin C. Lalu kelompok 3 diberikan suplemen kombinasi zat besi, vitamin C, serta asam folat. Nah, menggunakan tingkat signifikansi atau alfa 5%. Lalu variabel yang diukur adalah peningkatan kadar Hb atau hemoglobin dalam gram per desiliter setelah 1 bulan intervensi. Berikut tabel data simulasinya untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Selanjutnya ada visualisasi dari data soal itu menggunakan box plot di sini. Jadi terdapat beberapa kotak. Kotak-kotak ini itu mewakili rentang antar kuartil yang menampung 50% data inti dari sampel soal-soal tersebut. Bisa dilihat dari garis yang ada di tengah yang median, itu, yang paling kiri untuk kelompok 1 kan 0,8, kelompok 2 1,4, dan kelompok 3 itu 1,9. Nah, garis-garis ini tuh yang, bisa kita lihat untuk membandingkan antar kelompok.
Jadi kalau misalkan garis kelompok 3 itu lebih tinggi dibanding kelompok 2 dan 1, itu kita bisa, menyimpulkan bahwa, secara umum apa namanya, kelompok 3 ini tuh, lebih efektif dibandingkan kelompok 2 dan 1. Lalu untuk garis-garis yang di bawah itu, ada tulisan minimal 0,5 dan maksimal 1,2 untuk garis yang di atas, itu menentukan, batas nilai minimum dan maksimum yang wajar dari data kita. Nah, pada box plot untuk kasus ini, itu, setiap kotak terpisah jauh, jadi tidak saling bertumpuk, di mana, berarti kita bisa menyimpulkan kalau misalkan terdapat perbedaan efek yang diberikan dari suplemen-suplemen tersebut itu sangat nyata dan sangat signifikan. Selanjutnya ada hipotesis secara statistik untuk kasus simulasi tersebut. Jadi untuk ke hipotesis 0, itu mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3. Lalu H1 atau hipotesis 1 itu minimal ada satu perbedaan atau peningkatan dari mu 1 dengan mu yang lainnya. Nah, untuk keterangannya tadi mu 1 itu untuk kelompok 1 yang hanya menerima suplemen standar yaitu zat besi, lalu mu 2 itu untuk, kelompok 2 yaitu yang diberikan suplemen vitamin C dan zat besi, lalu untuk kelompok 3 yang diberikan, suplemen vitamin C, zat besi, dan juga asam folat. Berikutnya ada hipotesis secara naratif untuk kasus simulasi tersebut. Untuk H0 atau hipotesis 0, yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan pada rata-rata peningkatan kadar hemoglobin ibu hamil di antara ketiga kelompok suplemen zat besi tersebut. Artinya, semua jenis suplemen memberikan efek yang sama bagi peningkatan HB pada ibu hamil tersebut. Lalu H1 atau hipotesis alternatif, yaitu minimal ada satu jenis suplemen zat besi yang memberikan rata-rata peningkatan kadar hemoglobin atau kadar HB-nya yang berbeda secara signifikan dibanding kelompok lainnya. Artinya, intervensi suplemen tersebut memberikan efek yang tidak sama atau ada yang lebih efektif. Selanjutnya adalah cara penyelesaian dari soal kasus simulasi tersebut. Jadi langkah yang pertama itu kita harus menghitung karakteristik dari setiap kelompok. Karena ada 3 kelompok, jadi kita harus menjabarkan satu persatu. Nah, setiap kelompok itu akan dicari total nilainya, rata-ratanya, dan variansnya. Nah, seperti di kelompok 1 itu ada total nilai didapatkan dari penjumlahan semua angka yang ada di kelompok 1. Dimulai dari 0,5, 0,7, sampai dengan 0,8. Jadi totalnya adalah 28,0. Nah, kita hitung rata-ratanya. Nah, rata-rata ini didapatkan dari total nilai dibagi dengan total sampel yang ada di kelompok tersebut. Jadi karena setiap kelompok itu memiliki 35 sampel, jadi dibagi dengan 35. Jadi 28 dibagi 35 dihasilkan 0,8 gram per desiliter. Lalu setelah itu kita cari variansnya dengan rumus, sigma X1 dikurang dengan rata-rata dibagi N-1. Nah, dihasilkan untuk kelompok 1 itu 0,12. Nah, untuk kelompok 2 sama caranya, untuk total nilainya didapatkan 49,0, rata-ratanya 1,4 gram per desiliter, variansnya 0,15. Untuk kelompok ketiga itu, untuk total nilainya 66,5, lalu rata-ratanya 1,9 gram per desiliter, dan variansnya 0,14. Selanjutnya kita akan cari nilai grand total dan faktor koreksinya. Yang pertama kita cari dulu total sampel keseluruhannya. Di soal sudah disebutkan sebanyak 105 sampel. Lalu kita hitung nilai grand total. Grand total ini nilainya didapat dari eh, jumlah dari total nilai setiap kelompok yang sudah dicari di slide sebelumnya. Jadi, 28,0 untuk kelompok 1, 49,0 untuk total nilai kelompok 2, dan 66,5 untuk total nilai kelompok 3. Jadi dihasilkan 143,5. Lalu kita cari faktor koreksinya atau FK. Nah, dengan rumus G kuadrat dibagi dengan N. Jadi kita masukkan nilai grand total yang sudah dicari tadi, dikuadratkan lalu dibagi dengan 105 total sampel keseluruhan. Jadi didapatkan hasil 196,117. Lalu, kita tentukan, menghitung untuk
JKA dan JKD-nya. Nah, kita cari JKA terlebih dahulu, yaitu jumlah kuadrat antar kelompok, di mana di sini didapatkan angka 28,0 itu didapat dari total nilai kelompok satu dibagi dengan total sampel di kelompok satu. Kebetulan kelompok satu, 2, dan 3 sampelnya sama-sama 35, jadi dibagi dengan 35 semua. Untuk atasnya itu dari total nilai setiap kelompoknya. Lalu dikurang dengan faktor koreksi yang sudah kita cari tadi. Jadi dihasilkan 21,233. Lalu untuk nilai JKD itu jumlah kuadrat dalam kelompok itu didapatkan dari 34-nya ini didapatkan dari N dikurang 1. Jadi 35 di kelompok satu itu kan ada 35 sampel, dikurangi dengan 1, hasilkan 34. Nah, dikali dengan 0,12 itu kita dapat dari nilai varians yang sudah kita hitung sebelumnya. Jadi ditambah dengan 34 dikali 0,15 untuk kelompok 2 dan ditambah 34,0,14 untuk kelompok ketiga. Dihasilkan 13,940. Nah, selanjutnya untuk langkah keempat itu kita akan hitung derajat bebas dan rataan kuadratnya. Jadi kita hitung derajat bebas terlebih dahulu atau DF. Jadi kita hitung yang pertama DF antar. DF antar itu rumusnya K dikurang 1. Jadi jumlah ada berapa kelompok dikurang dengan 1. Jadi karena kita ada 3 kelompok, jadi dikurang 1 sama dengan 2. Nah, untuk DF dalam itu N atau total sampel keseluruhan dikurang dengan K atau jumlah kelompoknya ada berapa. Jadi 105 dikurang dengan 3 jadi hasilnya 102. Nah, lalu untuk selanjutnya kita akan menghitung rataan kuadrat antar kelompok dan rataan kuadrat dalam kelompok. Jadi untuk RKA-nya yang antar kelompok, itu rumusnya adalah yang JKA tadi dibagi dengan K dikurang 1 atau dibagi dengan DF antar. Jadi 21,233 dibagi dengan 2 sama dengan 10,617. Lalu untuk RKD atau yang dalam kelompok, itu dimasukkan hasil dari JKD sebelumnya dibagi dengan N dikurang atau yang derajat bebas untuk dalam kelompok. Nah, sama dengan kita hasilkan 0,1367. Selanjutnya, langkah kelima yaitu kita akan menentukan F hitung dan F tabelnya. Jadi yang pertama F hitung. F hitung itu didapatkan dari rumusnya RKA dibagi dengan RKD yang sudah kita hitung di slide sebelumnya, yaitu 10,617 dibagi dengan 0,1367 menghasilkan 77,67. Lalu untuk F tabelnya itu kita menggunakan angka signifikansinya 5%. Jadi kita menggunakan tabel distribusi F yang 5%, yang 0,05. Lalu untuk angka 2, eee, 102 ini itu kita lihat bagian yang DF untuk bilang yang N1 itu kita pakai angka 2. Nah, kita tarik angka 2, lalu untuk 102 atau 102-nya ini untuk yang penyebutnya. Jadi yang menurun ini. Nah, kita cari titik temunya dari kolom kedua sama baris ke 102 itu ditemukan angka 3,09. Selanjutnya kita akan menentukan kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan secara statistiknya itu F hitung lebih besar daripada F tabel. 77,67 lebih besar dari 3,09. Nah, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, untuk kesimpulan secara naratif, itu berdasarkan data dari 105 responden tersebut, terdapat perbedaan efek yang signifikan dari ketiga jenis suplemen zat besi. Penambahan vitamin C dan asam folat pada kelompok 3 itu terbukti menghasilkan peningkatan rata-rata kadar Hb yang paling tinggi, yaitu sebesar 1,9 gram per desiliter. Dan efektif untuk pemulihan ibu hamil dengan anemia dibandingkan dua kelompok lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.